Tapi syabab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jumpa kembali di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Tapi syabab, mumpung di bulan Rabiul Awal. Nah, bulan yang dikenal sebagai bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan ini juga dikenal dengan sebutan bulan Maulid, bulan Mulud, bulan Milad. Mana sih sebenarnya yang benar dalam bahasa Arab? Jawabannya adalah iya, benar semuanya. So, wes ganti aja video yang lain ya, karena sudah ada jawabannya. Tapi bagi yang pengen tahu penjelasannya, yuk kita belajar sambil santai. Nah, syabab, ilmu tentang kaidah perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab itu namanya ilmu sorof. Nah, kita fokus ke pembahasan kita ya tentang bulan Maulid ya. Nah, kata Maulid dan milad ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu kata walad, wawu, lam, dal, walada, yang bermakna sesuatu yang berkaitan dengan kelahiran. Nah, kemudian dari akar kata wawu, lam, dal itu kemudian berubah bentuk menjadi beberapa bentuk kata. Misalnya berubah menjadi kata walada, yang artinya itu telah melahirkan. Ini bentuknya lampau atau kita kenal dengan fi'il madhi, walada. Kemudian berubah juga menjadi yalidu. Ini artinya sedang atau akan melahirkan. Ini bentuknya adalah fi'il mudhari'. Misalnya di surat Al-Ikhlas ada lam yalid. Nah, yalid itu kan artinya melahirkan. Allah tidak melahirkan dan tidak akan pernah melahirkan anak. Begitu ya. Itu fi'il mudhari'. Kemudian ada kata wiladah. Wiladah itu artinya proses kelahiran atau proses melahirkannya. Ini kalau dalam ilmu sorof disebut dengan istilah masdar, yaitu kata benda tapi diambil dari kata kerja, gitu ya. Kemudian dari kata walada itu juga tercipta kata walidah. Nah, artinya adalah orang perempuan yang melahirkan atau ibu. Sebutan lain dari ummi, ya ummun itu adalah walidatun, yaitu orang perempuan yang melahirkan. Walidatun itu bentuknya adalah isim fa'il namanya ya, yaitu pelaku atau subjek yang melakukan proses melahirkan itu. Kemudian itu yang ada tak marbutohnya ya, berarti bermakna mu'annas atau perempuan. Kalau tak marbutohnya dibuang jadi walid, ini istilah untuk ayah ya. Jadi selain kata abun, itu juga kata walidun itu digunakan untuk makna ayah. Ya kalau secara terlek memang orang laki-laki yang melahirkan. Ya memang aneh sih ya kalau diartikan secara terlek, karena memang ada yang protes ya. Kan ayah nggak melahirkan, kok juga diistilahkan dengan walid, orang yang melahirkan? Ayah sama ibu itu dua orang yang terlibat dalam proses hadirnya kita ke dunia. Jadi mereka berdua disebut dengan walid, ya kalau yang perempuan atau ibu walidah. Makanya doa untuk kedua orang tua itu Rabbighfirli wali walidayya, ya, menggunakan kata walid karena adalah dua orang yang terlibat dalam proses kehadiran kita di dunia. Berbakti kepada orang tua itu juga istilahnya adalah birrul walidain, ya. Jadi menggunakan kata walid. Oke, kita lanjut. Kemudian kata maulud. Maulud itu artinya yang dilahirkan, ya. Ini berbentuk isim maf'ul namanya, atau kata yang bermakna akibat atau objek dari sebuah tindakan atau kata kerja. Nah, di sini nih ketemunya kata maulud ya, atau dalam lisan orang Jawa mulut, ya, mulutan. Kalau Rabiul Awal itu mau pakai istilah Maulud Nabi, ya, acara pada saat Rabiul Awal acaranya disebut dengan Maulud Nabi, itu berarti yang dimaksud di sini adalah sosok agung yang dilahirkan pada Rabiul Awal dan menjadi nabi. Jadi maulud itu artinya sosok yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad, kemudian nabi yang menjadi nabi. Nah, begitu kira-kira ya. Masuk ya.
Kemudian kata berikutnya setelah maulid. Nah, kata maulid itu artinya adalah waktu atau tempat kelahiran, atau istilahnya dalam ilmu shorof adalah isim zaman dan isim makan. Nah, kalau pakai istilah maulid Nabi berarti bermakna waktu atau bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Rasulullah, disebutnya adalah bulan Maulid. Ini juga tepat ya. Kemudian terakhir kata milad. Nah, milad ini juga sama sih menunjukkan waktu kelahiran. Bentuknya memang seperti bentuk isim alat ya, sama dengan mif'al, miftah, itu kan semuanya isim alat. Tapi kata milad ini tidak bermakna alat melahirkan ya, nanti jadinya saru ya. Tetapi digunakan untuk menunjukkan waktu kelahiran. Nah, dalam tradisi keislaman, kata maulid ini kebanyakan penggunaannya itu spesifik pada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata milad itu penggunaannya lebih umum. Misalnya biasanya tertulis di kartu atau form identitas itu ya. Milad itu berarti disuruh ngisi tempat atau tanggal lahir ya. Kemudian ada ucapan ulang tahun misalnya Aid Milad Said atau Milad Said. Nah, itu artinya adalah selamat ulang tahun atau hari ulang tahun yang berbahagia kalau diterjemahkan secara letterlek. Nah, itu dia pelajaran shorof kita kali ini. Semoga kita dengan semakin lebih memahami tentang kata maulid dan milad, ini kita semakin bisa mengenal sosok pribadi yang dirayakan kelahirannya pada bulan Rabiul Awal ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebelum closing kita tasrifan ya, kita tasrifan bareng-bareng kata walada yalidu. Oke? Mulai. Walada yalidu waladan wa maulidan fahuwa walidun Wadaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Kita ulangi lagi. Walada yalidu wilatan wa maulidan fahuwa walidun. Wadaka mauludun lid la talid maulidun miladun. Tapi syabab, ala kulli hal, syukur sudah nonton video kali ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Barakallahu fikum wa ilal liqa.